kamu ini, saya kasih tahu ya, jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini, karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu, sekalian menjahit mulut kamu itu, supaya nggak bacot yang bohong-bohong lagi. Lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Orang-orang gila seperti Tifa Roy, Egy Sujana, Fadila, itu orang gila semuanya itu. Kadang-kadang ngarang-ngarang, orang halu, miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa Roy, Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Kalau zaman Pak Soeharto sudah dibrandel kalian itu, bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk, mengundang orang-orang seperti itu, mengotori pikiran orang-orang awam, membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Karena dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Kalau meneliti bokep, jago dia. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Kaliannya, ya kan dia menganalisa bokep nih gimana. Ada di sini jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Yes. Dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Hadis Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, gak dipercaya omongannya. Nah saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong. Makanya gak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Bukan sekedar narasi. Begitu. Kenapa? Inews itu menjadi turun harga dirinya kalau memanggil ibu-ibu seperti saya. ILC menjadi rendah derajatnya kalau manggil YouTuber-YouTuber ini. Menjadi rendah. Takut gak ada yang nonton. Hey, harus adil dong. Oh, kami juga mendatangkan ini kok. Ini. Ya mereka-mereka aja yang kamu panggil. Kita-kita pernah dipanggil gak? Harusnya kalian itu menampung suara rakyat, benar-benar rakyat yang gelisah setiap hari. Karena dikotori oleh cerita-cerita bohong dari orang-orang pintar itu. Yang ngaku pintar itu, yang ngaku sekolah tinggi. Yang membodohi rakyat. Kalian kasih panggung orang-orang seperti itu. Artinya apa? Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Lah terus tujuan kalian mengotak-atik ijazah Pak Jokowi untuk apa? Apa kepentingannya? Apa untungnya? Kami membela rakyat. Rakyat yang mana? Kami tidak butuh ijazah Pak Jokowi diperlihatkan di muka publik. Tidak butuh. Karena kami yakin Pak Jokowi mustahil memalsukan ijazahnya. Lalu kalian datang ingin meyakinkan kami para pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini adalah penipu, pendusta, pemalsu ijazah. Ya kan? Sayangnya kami tidak percaya. Mereka berharap kalau negara kita kacau, terjadi revolusi, maka otomatis negaranya akan bubar. Prabowo, Gibran akhirnya diturunkan. Berharap revolusi. Tanpa revolusi mereka tidak bisa menurunkan Prabowo, Gibran. Kalau revolusi sudah terjadi, mereka berharap bubar ini pemerintahan. Tapi ingat, sudah ada 8 poin yang sudah mereka kemukakan ke ruang-ruang publik. Di antaranya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Mereka ingin kembali lagi ke zaman Orde Baru. Sehingga nanti yang memilih presiden dan wakil presiden MPR. Nih, saya kasih gambarannya. Mereka melakukan ini supaya negara ini chaos, kacau. Terjadi revolusi. Setelah revolusi, nanti para jenderalnya akan maju nih. Dengan Habib-Habib ini. Dengan aktivis-aktivis yang bacotnya kencang ini ya. Ulama-ulama dengan jubah-jubah panjang itu. Wah, seolah-olah mereka ini mau memerankan seperti di era sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ketika ingin membentuk negara ini kan melibatkan ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan. Makanya mereka jauh-jauh sudah ngaku, saya cendekiawan. Roy Suryo ngaku cendekiawan, Tifa ngaku cendekiawan, Rismon ngaku cendekiawan.
Nanti supaya nanti dilibatkan ketika negara kita sudah kacau, pemerintahnya udah dihancurkan, nanti muncul nih cendekiawan-cendekiawan nih, wah akan dimajukan bersama jenderal-jenderal itu mantan jenderal bersama Habib-Habib akan membentuk negara lagi yang baru. Kembali lagi ke UUD 45, MK bubarkan. Nggak usah pemilu ulang boros. Udah kita balik lagi ke UUD 45, nanti langsung kita angkat ketua MPR-nya siapa tuh? Amin Rais jadi ketua MPR. Nanti Amin Rais yang nunjuk siapa yang jadi presidennya. Langsung tunjuk tuh Abah Anies Baswedan, Imam Mahdi. Berhayal mereka ini. Ntar mereka ingin menciptakan sejarah para cendekiawan, Tifa, Roy Suryo, Rismon, sudah mencetak sejarah baru, pembubaran pemerintahan Prabowo Gibran dengan perjuangan-perjuangan yang melelahkan. Sejak tahun 2014 yang gagal menjatuhkan Jokowi, akhirnya berhasil melengsarkan Gibran dan Prabowo. Nah nanti mereka berharap kalau sudah ditunjuk nih oleh MPR, presidennya siapa, wakilnya siapa, menteri-menterinya siapa, mereka dapat jatah masing-masing. Habib Rizik, Menteri Agama, Tipa, Menteri Kesehatan, Rismon, Menteri Menristek, Fadilah, Menteri Perbacotan itu Fadilah, Rafli Harun, Kemenkumham, Abraham Samad, Kejagung, Egy Sujana, jadi Menteri Sakit-Sakitan, Kurnia, jadi Menteri apa tuh? Terus si Tompel jadi apa itu? Pikirin tuh Tompel jadi apa? Orang HTI itu. Saya heran orang HTI masih dikasih panggung aja sih. Tolong dong ya, kalau negara ini mau aman damai, jangan kasih panggung orang-orang itu. Bacotnya tuh udah gak pernah sekolah. Ngapain dikasih panggung? Model-model si Tompel itu merusak mental bangsa. Ini negara kita ini yang punya adat ketimuran, sopan, menjadi kayak dia itu, petantang-petenteng gitu. Ya teman-teman, saya setuju sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu DJ anak jenderal tersebut bahwa isu mengenai ijazah Pak Jokowi ini bukanlah hanya sekedar isu biasa, melainkan ada tujuan atau agenda politik yang sangat besar di balik itu semua yang diinginkan oleh kelompok ini teman-teman. Bahkan bisa jadi ya, tujuan kelompok ini memang untuk mengganggu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan sebenarnya ya, kalau kita mau menyadari bahwa tuduhan mengenai ijazah Pak Jokowi ini teman-teman adalah tuduhan yang terus berulang yang dilakukan oleh kelompok ini. Isu mengenai ijazah Pak Jokowi ini diangkat berulang-ulang dan terus-menerus oleh kelompok ini sehingga seolah-olah isu ini merupakan skandal besar yang sengaja memang ditutup-tutupi baik oleh Pak Jokowi sendiri terutama oleh UGM. Padahal teman-teman, kita tahu ya bahwa UGM sudah menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa Pak Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan dengan rekam jejak akademik yang terdokumentasi dengan baik. Tidak puas dengan hal itu, akhirnya kelompok ini pun juga melaporkan Pak Jokowi ke Mabes Polri dengan tuduhan Pak Jokowi telah memalsukan dokumen yang berupa ijazah. Dan pada akhirnya ya, Bareskrim Polri pun setelah melakukan berbagai rangkaian penyelidikan atas laporan tersebut, termasuk juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan bukti, dan bahkan juga sudah melakukan uji lab 4 atas ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu tersebut teman-teman. Lagi-lagi, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tersebut identik alias asli. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih dengan hasil Mabes Polri tersebut mereka percaya, mereka malah tidak percaya dan bahkan semakin brutal membangun framing jahatnya. Mereka mengatakan bahwa Polri tidak netral, tidak transparan, bahkan mereka juga mengatakan bahwa Polri dalam kendali Jokowi. Jadi memang teman-teman, isu ijazah ini sekali lagi bukanlah isu biasa. Mereka sebenarnya tidak sekedar ingin memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi tersebut asli atau palsu. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa ada agenda politik yang lebih besar di balik isu ijazah ini. Jadi pada intinya teman-teman, saya ingin mengajak kita semua ya, khususnya pada teman-teman yang tidak terlalu memahami dunia perpolitikan seperti saya, janganlah kalian melihat masalah ini hanya sebagai masalah ijazah saja. Kita juga harus memahami motif dan tujuan apa sih sebenarnya yang diinginkan di balik ijazah ini. Dan siapa yang akan diuntungkan
dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ini. Sekian.